Salam sahabat Kabari, senang sekali kita bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita mau berbicara mengenai dengki. Sahabat Kabari yang dikasih Tuhan, kata dengki ini adalah kata yang paling tidak kita suka. Tapi perlu kita untuk memahaminya supaya kata dengki ini benar-benar tidak kita suka dalam kehidupan kita, supaya kita jauhkan rasa dengki dalam diri kita. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dengki memiliki pengertian seperti ini: menaruh perasaan marah atau benci atau tidak suka karena iri yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain. Jadi dengan kata lain, dengki itu adalah perasaan marah karena iri yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain. Jadi kalau kita melihat orang lain berhasil, kita melihat orang lain itu memiliki untung yang sangat besar, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, kita melihat orang lain itu diberkati Tuhan, berhasil luar biasa, dan kadangkala ada rasa iri, bahkan lebih daripada iri mungkin dengki ini, sebab dikatakan tadi menaruh perasaan marah karena iri yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain. Jadi dengan kata lain, dengki ini tidak baik untuk dipelihara. Di dalam Alkitab ada satu contoh yang benar-benar dituliskan supaya kita tidak hidup di dalam dengki. Kita akan lihat contohnya adalah dari Raja Saul dalam 1 Samuel 18 ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Jelas dikatakan di situ, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kata mendengki itu dari kata alfan. Asal katanya dari kata ayin atau melihat. Tetapi alfan maksudnya adalah melihat, memandang dengan penuh kebencian. Nah, saya mau berkata kepada kita, dikatakan tadi sejak hari itu maka Saul selalu memandang Daud dengan penuh kebencian. Kenapa Saul membenci Daud? Dikatakan dalam ayat 6 dan 7, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Setelah mendengar kata-kata itu, mulai hari itu dia selalu memandang Daud dengan penuh kebencian, dengan penuh dengki. Dia melihat Daud seolah-olah Daud itu akan mengambil alih posisinya. Padahal kalau kita cross check kembali ke belakang, Daud merupakan salah satu orang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Saul dan bangsa Israel dari Goliat. Sebab tidak ada satu orang pun yang berani melawan Goliat. Daudlah yang berani maju kepada Raja Saul, dan Daudlah juga yang berani maju untuk mengelawan Goliat. Dan akhirnya Goliat itu dikalahkan dan bangsa Filistin juga dikalahkan. Saya mau berkata kepada kita, kalau dilihat terus-menerus bagaimana kehidupan daripada Saul ini, dia akan senantiasa hidup di dalam kedengkian. Bahkan nanti dalam ayat 10 dikatakan, setelah dia mendengki Daud, mulai saat itu roh Allah tidak berdiam dalam dirinya, tetapi roh jahat yang berdiam dalam dirinya. Dan terus-menerus, dan saya Alkitab menuliskan dengan jelas di situ sampai kepada akhir hidup daripada Raja Saul. Dituliskan dalam 1 Samuel 31 ayat 3-4 bahwa Raja Saul tidak mati dengan terhormat, tetapi dia mati dengan membunuh dirinya sendiri. Saya mau berkata kepada kita semua sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita dengki. Belajar dari Raja Saul ini supaya tidak ada rasa dengki dalam diri kita. Sebab rasa dengki tidak membangun hidup kita menjadi lebih baik, dan akhir hidupnya juga tidak lebih baik. Milikilah tetap kasih, milikilah tetap hidup yang mau berbagi, hidup yang mau menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Percayalah, ketika kita memiliki hidup seperti itu, Tuhan akan senang dan Tuhan akan disukakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu buat hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya Tuhan di hati kami tidak ada dengki. Kami mau Tuhan segala bentuk kedengkian semuanya Tuhan diusir jauh-jauh, bahkan dilenyapkan dari dalam diri kami. Kami mau hidup kami Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu
Kami mau hidup kami Tuhan dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, dan kami bisa Tuhan Yesus bekerja sama dan saling mensupport supaya kehidupan kami di masa-masa sulit ini kami semakin lebih kuat dan kami semakin diberkati Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati melalui renungan ini. Berilah like, komen, dan juga subscribe, dan bagikan renungan ini bagi sahabat-sahabat yang lain supaya mereka